Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih dalam catatan Kongres ke-12 Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bumi Mataram yang tercinta. Pemirsa, saudara kami ada yang bertanya, mengapa Pancasila dianalisis menggunakan hikmah. Ya. Bahkan ketika itu ada yang berseloroh di antara sekian banyak agama yang ada di dunia ini. Tidak saja di Indonesia, begitu kata beliau. Beliau yang sudah jauh di atas kami usianya, insya Allah 70 lebih begitu ya. Karena baru pertama kami bertemu. Ya. Mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling kapitalisme. Nah, sehingga satu saat ketika kami usai makan siang, ya, kami mengatakan bahwa apakah benar kapitalisme? Beliau mengatakan dengan lugas, benar. Ya. Kemudian kami pun berseloroh mengatakan, kebanyakan manusia, apalagi yang hobinya hanya mengkritik agama saudaranya, kepercayaan saudaranya, lazimnya orang itu tidak membaca, ya, tidak mengkaji dari sumber aslinya. Jika memang sudah mengkaji dari sumber aslinya, maka saya yakin tidak semua orang memiliki ilmu yang sangat lengkap. Ya. Termasuk kami. Kalau kami ini bahkan bukan saja tidak sangat lengkap ya, tapi sangat kurang gitu ya. Kalau kami berbicara apa merasa hebat, tidak. Justru kami berbicara atas nama kekurangan itulah harapan kami mendapatkan ilmu tambahan dari saudara-saudara kami tercinta di seluruh, tak saja Indonesia tapi mancanegara. Karena sekitar 7 tahun yang lalu ya, Indarwanto Hikmatologi, jadi channel kami, itu sempat diakses oleh saudara-saudara kami, bahkan sempat ya bineka logika ya, jadi berdialog dengan antar suku, antar bangsa. Ya. Ada saudara-saudara kami dari Afrika, dari Amerika, kemudian dari Rusia dan seterusnya. Ya, di mana kenangan terindahnya adalah dihabiskannya oleh dikeroyok 13 negara, dihabiskan oleh 3 pemenang sebelum satu pemenang Ukraina atau Ukraina yang menjadi pemilik pembajak dari kanal atau dari Indarwanto Hikmatologi. Nah, kami ingin mengatakan bahwasanya ketika orang sampai pada tataran hikmatologi, mohon maaf ini ya tentu saja dalam bahasa kami, tapi bahasa panjenengan filosofis atau ma'rifatullah atau apapun monggo disilahkan gitu ya. Jadi kita tidak perlu berdebat tentang istilah dan tentang kebaruan dari apa yang bisa kita sajikan, yang bisa kita terima dari saudara-saudara kita. Hikmatologi itu secara prinsip mengakui keimanan apapun.
Jadi kalau orang sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala itu hikmah, maka lagi-lagi dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 269 itu tidak ada taranya. Tidak ada taranya itu apa? Bukan berarti hebat bisa mengalahkan semuanya, tidak, untuk kalah dan menang. Ya, berarti hebat maka memiliki ilmu semuanya, tidak demikian. Ya, tetapi orang yang sudah sampai pada tataran hikmatologi, walaupun beliau dirinya sendiri itu tidak menyebut saya sudah berpikir hikmatologi, tapi hikmatologi itu ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya imannya sudah membaca, membara, tetapi merdeka, tidak menjajah. Itulah imanial. Jadi saya sebagai orang Islam berusaha, karena dalam Islam pun ada ragam mazhab, bahkan ada aliran-aliran yang berkaitan dengan teologi atau tauhid begitu ya. Nah, tentu saja ada perbedaan, dan perbedaan-perbedaan yang demikian bagi orang yang sudah mencapai hikmah ya, maka hikmah itu bisa ma'rifatullah, bisa hakikatullah, bisa tarekatullah, bisa epistemologi, ontologi ya, aksiologi dan seterusnya. Semuanya bisa ya. Ada di tataran mana itu bergantung dari upaya kita dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika imanial ada di dada kita, maka kapanpun kita melangkah itu senantiasa berusaha untuk teguh memegang keimanan kita. Tetapi ketika seseorang teguh memegang keimanannya, maka dia tidak akan mengganggu keimanan saudara yang lainnya, betapapun bineka keimanan itu. Ya. Kami berpuluh-puluh tahun itu ya mengabdi di Yayasan Pendidikan Sosial Waskita Dharma, di mana ketuanya Domingos Agustinus Evangelis Domingos Agustinus Wilahuki, Dr. Andes BA STH MBA, MMS MBA insya Allah begitu. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak Dr. Andes Stefanus Alam Sutarjo BA, ya, Katolik semua ya. Kemudian bendaharanya Bapak Albertus Sukiman, Dr. Andes Albertus Sukiman. Ya, dua yang kami sebut itu murid-murid saya yang usianya sudah di atas saya ketika itu. Ya, kami damai. Ya, bahkan ya saudara kami Bapak Evangelis Domingos Agustinus Wilahuki itu ketika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Waskita Dharma ada SMA, ada SEMIA, ada SMP, belum ada musolanya, kami dilarang sholat di kelas, kami dilarang sholat di kantor, dilarang, tidak boleh. Ya, sambil gaya khasnya sebagai orang Kupang yang lugas begitu, manggil saya Pak Yai, ya. Tidak harus panjenengan manggil saya. Beliau mengatakan, Pak Yai, tidak boleh mulai sekarang, karena waktu itu beliau tahu kalau saya sholat di kantor. Tidak boleh mulai sekarang Kiai sholat di dalam kantor, apalagi di kelas. Kalau hujan jauh musolanya, ya jauhnya sekitar ya bangsa 100 meter begitu ya. Tapi kalau hujan memang lumayan ya. Apa yang dikatakan beliau? Silahkan sholat di kamar saya. Mohon maaf, luar biasa, istimewa. Saya sholat sudah diberikan hamparan sajadah. Ya, asisten rumah tangga beliau yang menghamparkan sajadah itu, dan beliau sendiri Bapak Wilahuki itu yang menunjukkan. Itu Pak Yai sambil menunjukkan. Memang bahasanya seperti itu ya, lugas itu. Sholatnya di situ, tidak boleh kemana-mana. Kalau kamu sholat atau ke masjid silakan, tapi kalau di area sini harus di rumah dan harus di kamar saya. Apa kata beliau? Sang guru dari calon-calon frater dan calon-calon romo itu, beliau mengatakan, kalau Yai sholat di tempat kami, di kamar kami, maka kamar kami, rumah tangga kami, saudara kami, yayasan kami akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Orang yang seperti ini
dalam pandangan kami adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya selesai, sudah dewasa, lembut, bijak, meskipun kalimatnya itu sangat tegas. Lembut, bijak, dewasa. Ini orang-orang yang sudah sampai pada makom hikmatologi. Orang-orang yang sudah sampai paham terhadap hikmah. Orang yang paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang mewakili? Yang mewakili adalah para ulama, para ajengan tuan guru, pedanda, pendeta, romo, frater. Mereka mewakili agama-agamanya. Dalam tanda petik, termasuk, lupa kami sebutannya ya. Ini tidak pakai naskah ya. Lupa sebutannya, saudara kita yang agama Konghucu. Itu sebutannya apa? Ya. Karena lama kami tidak berdialog gitu. Termasuk para sesepuh dan apapun sebutannya dari saudara-saudara kami yang memiliki aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada orang yang menjadi tokoh ditokohkan puncak tertinggi di satu aliran kepercayaan mengatakan pada kami, kalau kiai ini sudah pindah agama menuju keyakinan saya, maka kiai lebih bahagia. Ya tidak apa-apa, saya juga tidak protes ya. Tetapi masing-masing diri kita disuruh atau tidak oleh atasan seseorang ya, itu membawa agamanya masing-masing. Meskipun Gus Dur pernah bertutur ya bahwa agama apapun, suku bangsa apapun tidak akan ditanya ketika kalian berbuat kebaikan. Ya benar Gus Dur. Tetapi mohon maaf Gus Dur ya, yang tercinta ya. Kami selalu bertanya ketika mengobati seseorang, mau meruqyah seseorang, mau mendoakan seseorang, baik di depan kami maupun di luar kota, di luar pulau, sampai di luar negeri, di antar benua, di Eropa, Amerika, dan seterusnya, sampai dengan Jazirah Arab, kami senantiasa tanya agamanya. Mengapa? Supaya kami tidak keliru. Tidak keliru apa? Tidak keliru memberikan saran atau advice. Jadi hanya berbicara imanial saja, maka kita sudah cukup. Cukup apa? Cukup memerdekakan diri dan cukup memerdekakan saudara-saudara kita. Siapa mereka? Siapapun, dari suku agama apapun, dari suku bangsa apapun, dan dari agama manapun, dari bangsa manapun, dari negara manapun. Termasuk kami sangat menghargai orang yang ateisme. Bagaimana tidak menghargai? Karena dia mengatakan, saya bangga tidak punya Tuhan. Jadi orang yang saya rawat karena sakit begitu ya, mondar-mandir, mohon maaf ya, katanya itu sampai 6 kali dan 7 kali itu singkat cerita baru ketemu saya. Ya, karena memang saya panggil. Kok ada orang mondar-mandir di depan rumah, saya panggil, Bapak silahkan datang ke sini. Nampaknya Bapak mencari seseorang. Ya, beliau dari keturunan Tionghoa dan sakit sudah lama, lumayan parah, tetapi parah itu dalam pengertian medis, karena kaki kanan dan kirinya itu mohon maaf ya, penuh dengan ya penyakit yang sangat, maaf kalau bahasa umum, sangat menjijikkan. Ya. Singkat cerita beliau mengatakan, maaf Pak Kiai, saya ini orang ateisme, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau toh saya mati nanti biar dikasihkan anjing atau dibakar atau dimasukkan WC, saya tidak apa-apa. Mati ya selesai. Apakah orang seperti ini kita tidak menolongnya? Alhamdulillah. Karena Rahman dan Rahim Allah, karena hikmah itulah, maka kami tetap menolong. Jadi orang yang memiliki kepahaman hikmatologi tidak harus sinau belajar imanial, kemudian spiritual, intelektual, moral, mental, sosial, environmental. Tidak harus begitu.
Tetapi di sudut-sudut kampung, orang-orang yang sederhana, tidak berpendidikan, bahkan orang yang buta huruf pun mengamalkan hikmatologi. Hikmatologi itu kemasan kami, tetapi hikmah itu semuanya dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mendapatkan hikmah seperti Solomon? Dia mendapatkan pencerahan, ilmu pengetahuan, ya, pentasbihan bagaikan bulir-bulir pasir di tepi pantai. Tak terhitung, tak terhingga. Karena itulah Solomon, Sulaiman bisa berbicara dengan semut, berbicara dengan aneka hewan. Tetapi di atas itu, dalam keyakinan kami, maaf, ya, kita berbeda untuk saling mengayakan. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah, tidak kecuali tersenyum ketika melewati pohon, ketika melewati bebatuan, ketika melewati hewan. Mengapa? Karena seluruh makhluk mengucapkan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Ini keyakinan dari umat Islam, keyakinan dari kami. Tetapi tidak bermaksud untuk mendiskreditkan, mereduksi yang lainnya. Bagi kami semua Nabi dan Rasul adalah terpuji. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW tan keno kino ya opo, tidak bisa dilukis bayangkan. Karena itu jika ada seseorang yang mengatakan bahwa seseorang ini persis sama dengan Rasulullah, budi pekerti, akhlaknya, tutur katanya, badannya, maka orang ini mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW. Apapun pangkat derajatnya orang itu. Dan orang yang mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan segera bertobat. Karena Rasul sudah ngendikan, bertutur, bersabda, siapapun yang melihat aku pada saat mimpi, maka dia benar. Dan ketika ia melihatku dalam mimpi, maka dia akan benar juga melihat ketika terjaga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk keimanan kita masing-masing. Tetapi dalam kaidah hukum, konstitusi negara kita, setiap bangsa, setiap anak bangsa, setiap manusia yang hidup di Indonesia, niscaya berketuhanan yang Maha Esa, agama apapun, dan kepercayaan apapun. Terima kasih atas rahmat Allah. Kanal Hikmatologi ada, dan karena dukungan panjenengan, maka hikmatologi menyebar merata, insya Allah. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin.